Kita semua pasti sepakat bahwa pandemi virus corona atau COVID-19 saat ini menjadi cobaan terberat bagi seluruh dunia, tak terkecuali bagi dua negara dengan perekonomian terbesar yaitu Amerika Serikat dan China. Setelah perang dagang membuat hubungan kedua negara ini menegang, kali ini giliran corona yang menghantui hubungan AS China. Dan besarnya pengaruh kekuasaan Amerika dan China di dunia membuat hubungan kedua negara ini menjadi salah satu hal penting juga ya patut kita cermati bersama ya, karena ketika hubungan keduanya ini memburuk maka bisa saja akan timbul perang dingin baru yang secara serius bisa merusak upaya seluruh dunia yang sedang bersama-sama memerangi pandemi sekaligus menyelamatkan ekonomi global. Nah, bagaimanakah hubungan AS dan China di masa-masa kritis ini? Kita akan bahas bersama pada pagi hari ini ya. Kalau kita lihat data persebaran kasus corona di seluruh dunia, maka kita akan melihat bahwa ada pergeseran jumlah kasus yang semula itu paling banyak berada di China, tapi kemudian saat ini justru beberapa negara menunjukkan jumlah kasus yang jauh lebih tinggi dari China. Bahkan dilihat dari 5 negara dengan kasus corona terbanyak, Amerika Serikat saat ini justru berada di urutan paling atas dengan total kasusnya sudah lebih dari 200.000 kasus. Baru di bawah Amerika ada Italia dan Spanyol dengan jumlah kasus lebih dari 100.000, sedangkan saat ini China justru posisinya ada di bawah ketiga negara tersebut ya, kasusnya mencapai 82 ribuan kasus. Dan dibandingkan dengan negara-negara lainnya, China memang sudah lebih dahulu istilahnya melewati masa-masa kelam dari wabah ini, sehingga wajar saja memang kalau saat ini laju pertambahan kasus di China mulai melambat. Dan inilah yang membuat China merasa kalau usaha kerasnya selama ini dalam mengatasi wabah corona mulai membuahkan hasil. Tapi sepertinya ini tidak serta-merta membuat Amerika Serikat percaya bahwa China mampu menangani wabah ini. Dan perselisihan antara kedua negara ini memang sebenarnya kalau Anda melihat itu sudah terjadi sejak awal merebaknya virus ini di China, mulai dari Beijing waktu itu menolak memberikan akses kepada perwakilan dokter Amerika Serikat untuk masuk ke Wuhan, kemudian diikuti dengan keputusan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga menutup akses masuk ke Amerika bagi seluruh warga negara non-Amerika yang mempunyai riwayat perjalanan dari China, dan berbagai aksi balas membalas lainnya ya, sampai akhirnya ini ada puncak perselisihan kedua negaranya, yaitu ketika seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Liqian, ini mengatakan bahwa virus corona kemungkinan masuk ke China karena dibawa oleh tentara Amerika Serikat. Ya, ini pernyataan konspirasi yang disampaikan melalui postingan di Twitternya pada 12 Maret 2020 lalu, dan ini dilengkapi dengan sebuah video juga yang menunjukkan bahwa Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat sedang memberikan kesaksian di depan Kongres bahwa benar ada beberapa orang Amerika yang telah diyakini meninggal karena flu dan teruji positif COVID-19. Dan ini tentu saja mengundang kemarahan Amerika ya, karena beberapa hari setelahnya benar saja tepat pada 15 Maret kemarin itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam cuitan di akun Twitternya bahkan secara terang-terangan menyebut virus corona ini sebagai virus China, Chinese virus, dan pejabat AS lainnya juga membuat pembelaan diri dan menegaskan bahwa virus tersebut memang berasal dari Wuhan, China, yang merupakan tempat ditemukannya kasus corona pertama. Selain itu, AS juga berulang kali menuduh China menyebarkan informasi yang salah, kurang transparan dan lambat dalam respon wabah tersebut sejak awalnya ya. Tapi meskipun kedua negara ini saling menyerang, ternyata kedua pemimpin negara tersebut, Amerika Serikat dan China, justru tetap berusaha menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa hubungan AS dan China ini semakin mesra ya. Bahkan pada 27 Maret lalu itu keduanya berkomunikasi melalui telepon, Presiden China dan Presiden Amerika Serikat, untuk membahas beberapa hal seputar corona. Jadi dalam telepon tersebut ada beberapa poin. Presiden China Xi Jinping itu menyatakan siap membantu Amerika dalam mengatasi virus corona ini dengan berbagi untuk semua informasi dan pengalaman China selama ini dalam memerangi wabah virus corona. Dan beberapa daerah dan perusahaan di China juga telah menyediakan pasokan medis untuk Amerika Serikat.
Selain itu, Xi Jinping juga menyebut bahwa kerjasama antara Amerika Serikat dan China adalah cara yang paling tepat untuk menangani wabah corona saat ini. Dan dalam kesempatan yang sama, Xi Jinping juga menegaskan bahwa pihaknya selalu transparan kok menyampaikan data corona kepada dunia. Di luar corona juga Xi Jinping ternyata sempat menyinggung nih agar menyampaikan harapannya supaya Amerika Serikat mengambil langkah untuk memperbaiki kembali hubungan kedua negara yang selama ini terlibat perang dagang. Nah, terkait dengan pernyataan tersebut, dalam konferensi pers kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyebut bahwa hubungan AS dan China sampai saat ini masih berjalan sangat baik dan sesuai dengan kesepakatan dagang yang telah diteken beberapa waktu lalu, China disebut akan membeli produk Amerika Serikat senilai 250 miliar dolar Amerika Serikat yang salah satunya akan digunakan untuk membeli produk pertanian senilai 50 miliar dolar. Meskipun demikian, Trump walaupun tadi dikatakan hubungannya baik, sempat menyinggung juga sekali lagi bahwa China disebut telah memanipulasi data kasus corona sehingga tadi kelihatannya cuma sedikit. Padahal kalau menurut Amerika itu jauh lebih besar. Apalagi Bloomberg juga menyebut ada sebuah dokumen intelijen rahasia yang dikirimkan ke Gedung Putih minggu lalu dan menunjukkan ada pemalsuan data kasus corona oleh China. Dan tentu saja lagi-lagi China tidak terima atas tudingan tersebut sampai akhirnya China menuduh lagi ke AS berupaya untuk mengalihkan kesalahannya sendiri dalam menghadapi wabah ini. Jadi saling tuding menuding, dan kalau kita lihat semua kejadian tersebut memang belum bisa dipastikan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan China masih baik-baik saja ya. Tapi pertanyaannya sampai kapan Amerika dan China akan berseteru? Apalagi wabah ini bukan cuma memukul sistem kesehatan di Amerika dan di beberapa negara, tapi juga mulai memukul perekonomian negara adidaya ini ya. Kita lihat ada beberapa data yang mencerminkan bahwa ekonomi Amerika ini sudah mengecewakan karena terpukul dari virus corona ya. Misalnya saja PMI manufaktur Amerika per Maret versi ISM itu berada di angka 49,1. Ketika angka ini ada di bawah 50, maka menunjukkan bahwa sektor manufaktur Amerika saat ini sedang tertekan. Kemudian ada juga rilis slip gaji bulanan versi ADP dan Moody's Analytics yang menunjukkan bahwa perusahaan AS itu sudah memangkas 27.000 karyawan dalam sebulan saja, bulan Maret ya. Dan data terbaru dari Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa dalam 2 pekan terakhir total klaim tunjangan pengangguran itu sudah mencapai 10 juta jiwa. Bahkan rilis terbaru dari Economist Intelligence Units itu memperkirakan ekonomi Amerika Serikat tahun ini bisa tumbuh minus 2,8%. Kalau ini benar-benar sampai terjadi, maka ini akan menjadi pertumbuhan ekonomi Amerika yang paling parah sejak tahun 1946. Tapi masalahnya ketika Amerika Serikat ini terpuruk dan ini adalah negara perekonomian terbesar di dunia, jadi kalau rajanya saja sudah keok, maka negara-negara lainnya tentu akan ikut terseret. Alhasil ekonomi dunia ini dibayang-bayangi dan terancam masuk jurang resesi ya. Jadi saat ini sebenarnya bukan saatnya Amerika dan China itu saling bersaing menunjukkan siapa yang paling berkuasa dan memegang kendali dalam mengatasi wabah virus corona ini, tapi AS dan China seharusnya bisa menyatukan kekuatannya untuk membantu seluruh dunia melewati masa pandemi ini.